Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji Satri Altri. Di sini kita akan mereview kendaraan yang sangat mahal. Bagi Anda yang uangnya turah-turah, cuman bisa bikin tembok di rumah, mari kita beli motor ini. Check it out. Oke guys, sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu sejarah bagaimana Honda itu terbentuk. Jadi pendiri Honda itu ialah Soichiro Honda. Dia itu adalah seorang pembalap, bisnismen, dan juga seorang manufaktur sejati. Dia mendirikan perusahaan kecil dan memproduksinya. Nah, perusahaan kecil tersebut berada di Hamamatsu sebelum lahirnya Honda Motor Company. Nah, dia berhasil membuat motorbike pada tahun 1946. Nah, pada tahun 1946, pada bulan Oktober, dia mengembangkan kendaraan sepeda motor menggunakan kerangka sepeda. Dan karena waktu itu gasolin itu sangat langka, dia menggunakan bahan bakar turpentine. Tetapi ini semacam minyak yang disuling dari Pinterest karena mutunya itu kurang bagus. Sebabnya motor tersebut untuk menjalankan kita harus mempedalnya terlebih dahulu untuk bisa menjalankan motor tersebut. Setelah itu Soichiro Honda membuat kendaraan lagi yang disebut dengan A-Type. Ini lebih bagus dari kendaraan tersebut karena berkekuatan 0,5 HP. Nah, jadi secara singkat kita dapat tahu sejarah Honda tersebut. Oke, sekarang kita menuju ke topik utama, yaitu mereview Honda Goldwings. Nah, oke guys, selanjutnya kita akan membahas tentang Honda Goldwing. Nah, Honda Goldwing ini motor yang resmi diboyong oleh Astra Honda Motor AHM. Nah, harga motor tersebut tuh seharga dengan Honda Civic Type R yang sama-sama dibanderol dengan harga 1 miliar rupiah. Nah, teknologi canggih yang dimiliki oleh Honda Goldwing dapat disandingkan dengan motor Harley Davidson. Kecanggihan dari motor Goldwing ini dilihat dari mesinnya, karena menyongsong mesin 6 silinder 1800 cc berkapasitasnya. Nah, mesin ini bermaterial aluminium karena aluminium dapat mengurangi bobot kendaraan dan juga menjadi lebih sejuk saat panas untuk transfer panasnya, dan juga ringkas dalam penyusunannya. Setelah itu dia pula menggunakan teknologi Unicam. Nah, ini untuk meningkatkan performa dan membuat mesin lebih bertenaga. Sistem Unicam merupakan mekanisme buka tutup klep yang unik yang menjadi ciri khas spesial engine untuk motor Honda. Menggunakan satu knokas yang layaknya mesin SOHC, tapi memiliki 3 atau 4 tonjolan sehingga bisa berfungsi layaknya mesin DOHC. Nah, mesin Unicam mempunyai keuntungannya tuh gesekan yang lebih kecil layaknya mesin SOHC, tapi keuntungan lain adalah konstruksi kepala silinder yang lebih ringkas. Alhasil, motor Goldwing memiliki tenaga dan torsi yang sangat besar yang bisa diandalkan saat touring. Nah, pada sistem Honda Goldwing terbaru ini terintegrasi dengan Apple CarPlay. Nah, pada head unitnya mengadopsi Apple CarPlay. Dengan adanya Apple CarPlay, Anda bisa mengakses berbagai hal dari iPhone Anda, termasuk Apple Maps, Apple Music, dan partikel cuaca, telepon, dan juga lainnya. Menggunakan layar TFT 7 inch
untuk menjadi head unit dari Honda Goldwing tersebut. Nah, ini layar ini dapat mampu merefleksikan tampilan iPhone Anda dan juga memiliki fungsi seperti navigasi, giros kompas atau navigasi yang berfungsi di dalam terowongan, dan juga terdapat radio. Dan juga motor ini juga mempunyai speaker untuk memaksimalkan musik yang ingin Anda dengar. Nah, terdapat pula juga Bluetooth headset untuk mengangkat telepon tanpa perlu melepas helm. Nah, pada Honda Goldwing ini dipasarkan di Indonesia dengan dua tipe warna, yaitu Candy Ardent Red dan Pearly Great White. Nah, Honda Goldwing itu memiliki ukuran yang sangat besar, dimana untuk dimensinya memiliki panjang 2579 mm, lebarnya sebesar 950 mm, dan tinggi 1432 mm. Bodinya tuh sebesar ini membuat Goldwing memiliki bobot sebesar 380 kg. Nah, walaupun bobotnya ini sangat berat, namun mobil ini memiliki handling yang ringan dan mudah diajak bermanuver. Lalu terlebih tinggi joknya cuma 745 mm, sehingga pada saat berkendara membuat pengemudi nyaman saat berkendara. Lalu pada jarak antara roda dengan sampai belakang, antara roda depan hingga belakang mencapai 1698 mm, dan jarak terendah ke tanah mencapai 129 mm. Nah, tetapi motor ini tuh dengan moge sebesar segitu memiliki kapasitas tangki cuma 21 liter, yang tergolong sangat kecil untuk sebuah kendaraan bermesin 1800 cc. Nah, pada kendaraan Honda Goldwing ini memiliki fairing depan yang dirancang secara aerodinamis untuk meningkatkan kemampuan saat bermanuver saat dikendarai atau saat touring jarak jauh. Nah, semua lampu yang disematkan pada Honda Goldwing telah menggunakan teknologi LED, karena teknologi LED memastikan pencahayaannya tuh lebih terang saat touring pada malam hari. Nah, pada lampu depan Honda Goldwing memiliki desain wing lens. Wing lens membuatnya terlebih sporty dibanding motor touring yang dibanderol setara dengan Honda Goldwing. Nah, pada sisi belakangnya memiliki box atau set bags yang menyimpan yang bisa terbuka secara elektronik, jadi tidak usah colok-colok kunci lagi. Dengan menekan satu tombol dan bisa menyimpan barang hingga 110 liter. Nah, kemampuan tersebut tuh disebabkan karena adanya teknologi smart keyless system yang membuat kendaraan tersebut semakin praktis. Nah, pada spesifikasi mesin yang disematkan pada Honda Goldwing memiliki tipe liquid cool horizontal opposite six cylinder. Nah, ini tuh juga dikenal dengan nama one horizontal. Nah, pada mesin 6 silinder ini memiliki 6 silinder piston dengan 3 silinder di setiap sisi poros engkol besar. Nah, pada jenis mesin flat 6 ini paling umumnya tuh digunakan pada mesin boxer 6 silinder. Nah, dimana setiap pasang silinder berlawanan bergerak ke dalam dan keluar pada saat yang sama.
Nah, pada menggunakan mesin ini mempunyai keuntungan, yaitu keseimbangan engine yang baik, karena ini terletak pada yang posisi tengah. Ini dapat mengurangi getaran juga, pusat gravitasinya juga rendah, dan sangat cocok untuk pendingin udara. Tetapi ini memiliki kerugiannya tuh, mesin ini tuh terlihat lebar dan besar, sehingga dapat membatasi sudut kemudi maksimum ketika digunakan. Lalu selanjutnya memiliki kapasitas yang lebih tepatnya sebesar 1833 cc. Nah, tenaga maksimumnya menghasilkan 92,9 kW per 5500 rpm. Lalu torsi maksimumnya sebesar 170 Nm per 4500 rpm. Nah, ini menggunakan sistem bahan bakar full injection, yaitu PGN-FI. Nah, pada PGN-FI ini merupakan sistem suplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronik yang mampu memasukkan bahan bakar dan oksigen secara optimal sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, ini sistem PGN-FI itu dibagi menjadi 3 sub, yaitu saat air intake, lalu sistem suplai bahan bakar, dan juga sistem kontrol. Nah, pada sistem pemasukan udara atau air intake itu, sistem ini mengontrol volume udara yang disuplai ke mesin. Lalu pada suplai bahan bakar, sistem ini mengirim bahan bakar yang telah diatur dan ditekan oleh injektor. Setelah itu, sistem kontrol. Sistem ini menggunakan ECM, Engine Control Module, yang mengontrol volume bahan bakar dan waktu penginjeksian berdasarkan sinyal dari berbagai sensor yang disematkan pada kendaraan tersebut. Nah, pada sistem bahan bakar menggunakan PGN-FI ini juga memiliki kelebihan, yaitu pertama, ramah lingkungan, karena sudah dilakukan dengan elektronik yang digunakan oleh ECM tersebut. Jadi perpaduan sensor dan juga katalis konverter mampu menekan gas buang dan menekan gas emisi. Nah, saya ulangi lagi ya. Nah, ini dapat menekan gas buang dan juga menekan emisi hingga 90% sesuai dengan standar regulasi Euro 3. Nah, ini dapat menjaga udara tetap bersih. Setelah itu, keuntungan lainnya adalah irit bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya lebih irit hingga 17% yang didapat melalui teknologi yang mengendalikan komposisi optimal antara pasokan bahan bakar dan oksigen. Nah, pada menggunakan PGN-FI, motor akan lebih bertenaga karena pengaturan kinerja dari mesin yang terprogram memberikan akselerasi yang lebih responsif. Setelah itu, kelebihannya mudah dihidupkan. Jadi mesin mudah dihidupkan dalam segala kondisi dan suhu udara, ketinggian dari permukaan laut, dan bahkan setelah lama tidak digunakan sekalipun. Setelah itu, perawatannya itu juga mudah karena didukung oleh MIL atau Mile Function Indicator Lamp untuk mengidentifikasi gangguan mesin melalui jumlah kedipan lampu, sehingga membantu perawatan menjadi lebih mudah. Nah, pada motor ini menggunakan sistem 7 kecepatan DTC, Dual Clutch Transmission. Nah, ini tuh memungkinkan kinerja berkendara yang sangat sporty, karena tipe jenis transmisi ini tergolong pada
sport transmission. Nah, pada penggerak langsung, penggantiannya itu secara cepat, tidak tanpa mengganggu gaya gesekan. Setelah itu keuntungannya tuh juga mencapai penghematan bahan bakar lebih baik daripada transmisi manual berkat emisi bahan bakarnya yang sangat baik. Setelah itu, ini dapat mampu hingga 9000 rpm, serta pada transmisi ini dapat dirubah berbagai mode. Jadi mode pengemudi itu dapat berubah, ada mode manual, ada mode kenyamanan, sport, dan super sport. Nah, lalu bor carry stroke-nya tuh 73 mm dikali 73 mm, serta rasio kompresinya sebesar 10,5 banding 1. Lalu tipe couplingnya tuh with multiple. Nah, lalu rasio kompresinya tuh sebesar 10,5 banding 1. Setelah itu menggunakan tipe coupling with basah multiple with coil spring berkapasitas oli 4,4. Nah, jadi menurut saya motor ini sangat bagus dalam sisi teknologi dikarenakan dengan bandrol sebesar 1 miliar lebih. Jadi sesuai Anda ingin beli atau tidak, sesuaikan dengan kantong Anda. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.